Bismillah. Sebelum kita mulai, tentunya saya menyampaikan rasa kegembiraan dan senang sekali akhirnya datang kembali Ustadz ke masjid ini. Terakhir itu mengisi kepada para santri dan para santriwati secara khusus. Kalau tidak salah pada saat itu anak saya baru 6 Ustadz. Sekarang anak saya sudah 8 ya. Jadi insya Allah saya akan datang kembali bukan 4 bulan Ustadz, kalau anak saya sudah 10. Semoga Allah memberkahi seluruh keluarga besar Ishkarima, terutama kepada Ustadz Syihab dan kepada Dr. Zuhad, 2 orang yang memancarkan insya Allah keimanan, wala nuzaki Allahi ahada, di sebuah tempat yang berkah insya Allah. Saya tahun 1999 pernah ke Tawangmangu Ustadz. Ketika saat itu saya masih di Pondok Darussyahadah. Usia saya sekarang sudah 45, walaupun memang kayak 44 Ustadz. Tapi saat itu saya waktu muda itu jalan-jalan ke Tawangmangu. Saya tahu betul bahwasanya Pondok Ishkarima saat itu bangunannya lokalnya itu baru masjid sama satu lokal bangunan. Dan hari ini Masya Allah bukan hanya Ishkarima yang semakin besar, nama Tawangmangu juga merupakan nama yang cukup sangat wangi dan populer di antara para masyarakatnya yang sangat agamis dan cinta kepada ilmu. Saya termasuk salah satu orang yang bercita-cita nanti tuanya di Tawangmangu. Kelihatannya masih agak lama, tapi tidak apa-apa. Tapi semoga Allah memberikan keberkahan kepada setiap keluarga besar yang ada di Ishkarima, dan semoga pondok ini akan terus memancarkan pesona keimanan dan terus membumikan keberkahan, karena sesungguhnya bersama Al-Quran itu tidak akan pernah merugi sampai kapanpun. Ini yang menjadi harapan kita, semoga Allah berikan kebaikan. Saya boleh minta izin berdiri Ustadz? Saya minta izin berdiri Dr. Zuhad. Nah kalau ini kan enak kelihatan. Kalau di situ kayak orang mau nikahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Ishkarima yang semoga senantiasa diikhlaskan hati para ustadz dan ustadzahnya, dan semoga senantiasa diberikan semangat di dalam mencari ilmu setiap para santrinya, dan semoga tempat ini akan menjadi benih dari satu peradaban besar dan akan membawa kebaikan pada kehidupan di akhirat. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa datang memperoleh ilmu supaya bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, semoga kita senantiasa memiliki hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang bisa memberikan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Hari ini banyak orang ngaji, tapi belum tentu hatinya salim. Hari ini banyak orang ikut taklim, tetapi belum tentu memiliki hati yang salim. Padahal hati yang salim itu merupakan ciri khasnya dan karakteristiknya hati para sahabat. Makanya pernah terjadi sebuah dialog antara Sofyan bin Dinar ketika beliau bertanya kepada Abu Bishr. Abu Bishr ini adalah murid dari Ali bin Abi Thalib. Sofyan bin Dinar itu bertanya, apa amalan istimewa para sahabat sampai mereka menjadi kaum yang diridhoi oleh Allah dan sebagian besar dari mereka itu penduduk surga? Abu Bishr yang menjadi murid senior dari Ali bin Abi Thalib lalu menjawab bahwasanya para sahabat itu amal mereka sedikit, tetapi pahala mereka yang besar. Lalu Sofyan bin Dinar itu berkata, apa amalan di mana amalan itu sedikit tetapi pahalanya besar di sisi Allah? Maka Abu Bishr itu menjawab bahwasanya para sahabat itu memiliki hati yang salim. Hati mereka bersih, hati mereka bening ketika berurusan dengan urusan kaum muslimin. Maka setiap apapun yang telah dilakukan oleh hati yang bening, maka sholatnya, puasanya, zikirnya menjadi sangat bermakna di sisi Allah dan mendatangkan pahala yang begitu berlimpah. Inilah yang menjadikan kita pada perjalanan kita mencari ilmu, semoga kita bukan hanya duduk di taman ilmu, tapi semoga kita setelah pulang dari taman-taman ilmu kita memiliki hati yang salim,
hati yang mampu mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Terkait dengan itu, saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah beliau ditanya sama salah satu muridnya, Imam Syafi'i, kami ingin husnul khatimah. Apa modal dan wasiat yang engkau sampaikan kepada kami supaya kami mampu meninggal dunia pada saat husnul khatimah, pada kondisi husnul khatimah? Maka pada saat itu Imam Syafi'i tidak menjawab, panjangkan tahajudmu. Beliau tidak memilih kalimat itu menjadi jawaban. Imam Syafi'i tidak mengatakan banyak puasa sunnahnya. Imam Syafi'i tidak memilih jawaban itu, walaupun itu juga sangat penting pada ibadah kita. Tapi yang menarik adalah Imam Syafi'i itu lalu menjawab, kalau kamu ingin meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, antuhsina dhannaka binnas, perbaikilah cara kamu melihat orang dan berprasangka yang baik sama orang. Kalau kamu selalu berprasangka yang baik kepada manusia dan tidaklah kamu keluar dari rumahmu kecuali berprasangka yang baik, maka semakin banyak orang mendapatkan prasangka baikmu, semakin besar kemungkinan engkau akan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Inilah yang menjadikan kita harus paham, beribadah itu tidak hanya sekedar fisik yang kita perhatikan, tapi beribadah hati itu penting sekali. Dan kita terkadang melupakan ibadah hati, padahal ibadah hati memiliki porsi dan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah. Semoga yang hadir di sini, semoga para ummahat di bawah, maka semuanya kita berharap semoga kita memiliki hati yang salim pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar, bagaikan gelombang di atas gelombang. Tapi ternyata terkadang kita suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu memiliki karakter buruk, kata Hasan Al-Basri. Apa karakter buruknya manusia itu? Yang harus dilawan dengan ilmu dan keimanan. Hasan Al-Basri itu mengatakan karakter buruk manusia itu dua, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat. Apa itu karakter buruk manusia? Pertama, ya'udul masaib. Manusia itu suka menghitung-hitung kalau mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah. Makanya kita Pak dan Ibu, kalau kita mendapatkan musibah, biasanya pikiran kita dan memori kita tidak pernah lupa. Bapak kalau ditanya berapa kali masuk rumah sakit, kita bisa menyebutkan 4 kali Ustadz. Biayanya berapa? Yang pertama 6 juta, yang kedua 8 juta, yang ketiga 10 juta, yang keempat 15 juta. Ingat, karena memang kita kalau mendapatkan musibah itu kita ingat. Kita ditipu teman, kita ingat. Motor kita yang hilang, kita ingat. Kita pernah kena demam berdarah, kita ingat. Kenapa itu kita ingat padahal kita tidak pernah mengingat-ingatnya? Ya memang karakter manusia itu ya begitu, selalu ingat setiap musibah. Karakter kedua dari manusia itu apa? Yansa ni'ma rabbihi. Sesungguhnya karakter manusia yang kedua itu suka lupa terhadap besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Makanya kita kalau mendapatkan kenikmatan suka lupa. Berapa kali kita makan, berapa jagung yang kita makan hari ini, berapa bakwan jagung yang kita makan hari ini. Saya belum makan jagung nih, bakwan jagung hari ini. Maka berapa bakwan jagung yang kita makan hari ini, berapa teh yang telah kita ini, kita tidak ingat. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa nikmat yang Allah berikan, saking besarnya nikmat yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita ketika kita mendengar apa yang dikatakan Hasan Al-Basri, manusia yang baik itu simpel, melawan karakter buruknya. Kalau dikatakan karakter buruknya manusia itu suka melupakan kebaikan, kita ingat kebaikan Allah. Kalau karakter buruknya manusia itu suka dengan ujian dan musibah, maka kita lupakan ujian dan musibah. Karena pada dasarnya ujian dan musibah tidak pernah sepadan dengan besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka inilah yang menjadikan kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Karena nikmatnya Allah itu begitu banyak, yang kurang adalah syukurnya kita kepadanya dalam setiap kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu menjanjikan kualitas. Kalau ada yang bersyukur punya sepeda, belum tentu sepedanya diganti dengan motor.
Barang siapa yang bersyukur punya motor, belum tentu motornya diganti dengan mobil. Tapi Allah pasti memberikan kualitas. Nikmatnya motor yang disyukuri tidak sama dengan kenikmatan motor yang tidak disyukuri. Kenikmatan sepeda yang disyukuri tidak akan sama dengan sepeda yang tidak disyukuri. Maka itulah yang dinamakan dengan kualitas, dan kualitas lebih baik daripada kuantitas. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berkumpul di sini termasuk orang yang berbahagia. Jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Kurang-kurangi melihat apa yang didapatkan dan didapatkan orang lain di YouTube. Karena biasanya hilangnya nikmat itu ya karena banyak melihat. Karena setelah melihat akan membandingkan. Motor kita itu baik-baik aja. Tapi ketika kita melihat motor orang lain, maka motor kita terasa butut dan terasa tua dan pengen diganti. Kadang-kadang rumah kita bagus, tapi gara-gara kita melihat rumah orang lain, rumah kita terasa lusuh dan terasa pengen diganti. Makanya kalau pengen bersyukur, kurangi melihat apa yang didapatkan orang lain, karena semuanya itu takaran dari Allah, tidak pernah salah ketika memberikan kenikmatan pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita tentunya senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa di Pondok Pesantren Isykarimah, pondok yang begitu harum namanya, dan semoga keharuman nama pondok ini akan terus terjaga, dan semoga setiap orang yang berpartisipasi, berkontribusi, siapapun yang membangun, dengan harumnya pondok pesantren ini akan mendapatkan pahala terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya faham bahwasanya di dalam kewajiban kita ketika beriman, kita di dalam kita beriman itu tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tetapi kita harus beriman pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman kepada Allah tidak pernah diterima sampai kita beriman kepada Rasul. Ini poin akidah yang tidak bisa digugat. Ada orang mengatakan iman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, tidak diterima imannya. Walaupun dia melakukan kegiatan sosial, walaupun dia menebarkan kebaikan, walaupun banyak yatim dan janda yang dibantu, kalau dia hanya beriman sama Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, ditolak. Nasara kalau mereka ditanya siapa Tuhan bagi mereka, mereka pasti mengatakan Allah. Tapi kenapa orang Nasara dan Yahudi mereka tidak diterima oleh Allah iman mereka? Simple, karena mereka hanya mau beriman kepada Allah tetapi tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keluarlah perkataan emas dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu mengatakan, hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatum minha illa makrunatum biqariniha. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, ada 3 ayat yang pengamalan pada 3 ayat ini tidak akan diterima oleh Allah sampai kita menyertakan syarat ayat yang lainnya supaya ayat yang ketiga ini diterima sama Allah. Apa 3 ayat yang pengamalan pada 3 ayat itu tidak diterima sampai kita menyertakan penyertanya? 1, sholat itu tidak akan diterima sampai kita membayar zakat. Makanya kita menjumpai di dalam Al-Quran selalu bertebaran aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat, bayarkanlah zakat. Makanya kalau ada orang sholat khusyuk, meneteskan air mata, tapi pelit dan tidak pernah merogoh kantongnya untuk memberikan zakat sedekah di jalan Allah, sholatnya tidak pernah melewati kerongkongan, dan sholatnya bisa jadi pintu langit tertutup dan Allah tidak ada hajat menerima sholatnya. Kenapa? Sholat itu salah satu pembuktiannya dengan zakat yang dikeluarkan. Makanya kalau kita merasa kurang khusyuk di dalam sholat, bayar sedekahnya, bayar infaknya. Karena Allah tidak menurunkan perintah sholat kecuali Allah menyertakan perintah zakat yang harus kita keluarkan. Ini yang pertama. Tes, Masya Allah. Karena sudah diganti, saya kira pengajian kita segini aja. Yang kedua,
Apa perkara yang tidak diterima? Bagaimana kita mengamalkan ayat ini kecuali dengan ayat penyertanya? Yang kedua, bersyukur kepada Allah tidak diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Allah sebutkan di dalam surat Luqman, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Kenapa ada kata syukur kepada Allah? Kalimat setelahnya adalah bersyukur kepada orang tua, karena syukurnya seorang anak tidak diterima sampai dia berterima kasih dulu kepada bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya sudah menerima syukurnya, Allah baru menerima syukurnya. Makanya maaf, contoh kasus, kalau ada orang ngaji, hijrah, lalu berubah kehidupannya, lalu dia berkata, saya ingin bersyukur kepada Allah dan ingin mengubah kehidupan saya. Tapi seiring dia ngaji, dia membuat kecewa bapak dan ibunya, kata-katanya ketus dan kasar kepada bapak ibunya, sampai bapak ibunya menangis di pojok kamar memikirkan ulah dan perkataan anaknya. Maka sesungguhnya tangisan ibumu dan tangisan bapakmu tidak akan membuat syukurmu diterima oleh Allah. Kalau syukur kita sebagai anak sudah tidak diterima oleh Allah karena tetesan air mata dan kesedihan bapak dan ibu kita, apa yang terjadi pada kehidupan kita? Kehidupan kita tidak berkualitas. Karena apa? Syukur kita tidak diterima sama Allah. Dan itulah yang menjadikan kita dalam kehidupan harus sering tanya sama ibunya, harus sering tanya sama bapaknya, Pak, Bu, ridho nggak sama saya sebagai anak? Kenapa kita butuh pertanyaan itu? Karena berkaitan tentang syukur kita. Supaya syukur kita diterima, kalau syukur saya diterima sebagai anak, kalau syukurnya bapak diterima sebagai seorang anak, maka Allah akan membuktikan salah satu ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya saya kadang-kadang bingung sama orang yang ngaji, lalu dia berubah, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia banting pintu, dia murkai bapak dan ibunya, sampai ibunya bingung dengan perubahan sang anak, meneteskan air mata, lalu bapaknya sedih memikirkan ulah anaknya, walaupun anaknya ngaji, hati-hati, walaupun anaknya ngaji, maka kalau dia tidak bersyukur kepada orang tuanya dulu, Allah tidak ada hajat menerima apa yang dia perbuat di dalam kesyukuran, kalau dia tidak bersyukur dulu kepada orang tua. Bapak dan Ibu pernah mendengar satu kisah, satu ulama, satu orang solih dari Bani Israel dalam riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki solih namanya Jurej. Maka Jurej ini laki-laki solih, diceritakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan ini supaya menjadi perenungan kita. Ketika Jurej ini dalam kondisi sholat, dia itu memiliki tempat ibadah yang tidak jauh dari rumahnya. Ini rumahnya Jurej, di sampingnya itu adalah masjid, tempatnya dia beribadah. Maka dia menghabiskan waktunya untuk beribadah di tempat itu. Satu waktu Jurej ini dipanggil sama ibunya ketika Jurej dalam kondisi sholat. Jurej diem, berkata, saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat. Lalu Jurej berkata dalam hatinya, sudahlah saya teruskan sholat saya. Tidak lama setelah itu ibunya manggil kembali, Jurej. Jurej sholat, berkata kembali dalam hatinya, saya teruskan sholat atau saya penuhi panggilan ibu. Saya teruskan sholat saya. Yang ketiga ibunya manggil kembali, Jurej, yang ketiga kalinya. Lalu Jurej kembali berkata, saya penuhi panggilan ibu atau saya teruskan sholat. Ya sudahlah, saya teruskan sholat 3 kali. Ketika 3 kali panggilan ibunya tidak direspon oleh Jurej yang sedang sholat, maka saat itu ibunya itu berkata, wahai Jurej, semoga kamu tidak meninggal dunia sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Saya ulang kembali, semoga kamu tidak meninggal dunia sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Perkataan ibunya ketika lagi kesel. Selesailah sholat Jurej, lalu kemudian hal itu akhirnya berlalu. Dari hari menuju pekan, pekan menuju bulan.
Sampai ada sebuah peristiwa yang terjadi di kampungnya Juret. Ternyata di kampungnya Juret itu ada pelacur. Pelacur ini berzina dengan seorang penggembala kambing, penggembala sapi. Mereka berzina dan akhirnya pelacur itu hamil. Ketika pelacur itu hamil, maka ditangkap oleh penguasa wilayah tersebut, diinterogasi dan diselidiki. Ya, kamu hamil? Iya. Siapa yang menghamili kamu? Dia tidak mengatakan yang menghamili dia adalah penggembala kambing dan sapi. Tapi dia justru mengatakan yang menghamili saya Jurej. Penguasanya kaget. Jurej orang solih di antara kita? Iya. Yang membangun masjid di samping rumahnya? Iya. Oh, ternyata ahli ibadah itu ternyata tukang ganggu perempuan. Akhirnya penguasa itu datang ke rumahnya Juret, ditangkaplah Juret, dihancurkan tempat ibadahnya. Lalu Juret bertanya, kesalahan saya apa? Kesalahan kamu berzina yang menyebabkan seorang wanita hamil. Siapa wanita yang saya hamili? Pelacur, namanya ini dan itu. Saya enggak kenal. Kesaksianmu ditolak karena perempuan itu yang mengatakan kamulah bapak dari janin yang dia kandung. Masya Allah. Akhirnya ditangkap. Lalu akhirnya diborgol. Lalu akhirnya dibawa menuju ke alun-alun. Ketika sebelum maju ke alun-alun, maka pada waktu itu rute dibawanya Juret ke alun-alun melewati rumahnya pelacur yang menuduh Juret sebagai bapak dari janin yang dia kandung. Maka pelacur itu tuh berdiri di depan rumah ngelihat bagaimana Juret ketika diarak dan disaksikan banyak orang yang menyorakin Juret. Ketika Juret ketahuan bahwasanya dia dituduh berzina yang menyebabkan seorang wanita itu hamil. Ketika melewati rumahnya sang pelacur, Juret itu melihat sang pelacur itu senyum sama Juret. Pelacurnya senyum sama Juret. Juretnya pun senyum sama pelacurnya. Lalu diarak, dia dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa bulan setelah kejadian itu wanita tersebut lahir. Ketika melahirkan maka bayi itu diberikan oleh Allah karomah. Ngomong, siapa itu bapakmu? Maka bayi itu ngomong, bapak saya bukan Jurej. Bapak saya penggembala kambing, bukan Juret. Kejadian itu membuat gempar, termasuk sang penguasa yang menangkap Juret. Akhirnya karomah itu tidak bisa dibantah. Akhirnya penguasanya itu datang ke penjara yang memenjarakan Juret. Setelah itu dibebaskanlah Juret. Lalu penguasa itu berkata, kami menebus kesalahan kami. Kami akan bangunkan tempat ibadah yang kami hancurkan, jauh lebih megah daripada sebelumnya. Juret berkata kepada penguasa yang menghancurkan tempat ibadahnya, tidak usah, bangunkan kembali sebagaimana semula. Oke, insya Allah saya bangunkan sebagaimana semula. Lalu penguasanya tanya, ada satu pertanyaan yang membuat saya penasaran. Apa yang membuat penasaran? Kenapa kamu ketika kami arak melewati rumahnya sang pelacur, kamu senyum ketika pelacur itu senyum? Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada yang mengatakan mungkin Juret senang Ustadz istighfar, moga antum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka Juret lalu berkata, aku tersenyum ketika melihat pelacur itu tersenyum karena aku ingat apa yang dikatakan ibuku beberapa waktu yang lalu ketika aku lagi sholat, dipanggil aku sama ibuku 3 kali dan aku tidak mampu memenuhi panggilan itu ketika aku mendahulukan sholatku, padahal itu sholat sunnah. Lalu ibuku berkata, kamu tidak akan mati wahai Juret sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan pada hari itu aku mendapati ternyata Allah mengabulkan apa yang dikatakan oleh ibuku. Insya Allah. Hati. Kalau orang sholat saja tidak memenuhi panggilan ibu, lalu ibunya kecewa, ternyata bisa berakibat mendatangkan kesulitan dan kesialan. Lu apalagi sudah nggak sholat, tidur-tiduran, scrolling handphone,
dipanggil ibunya tidak datang dan akhirnya ibunya marah. Hati-hati. Makanya Masya Allah, perkara itulah yang mengingatkan kita kembali, syukurnya kita itu tergantung bagaimana syukurnya kita kepada Allah, tergantung syukur kita kepada orang tua kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kata Ibnu Abbas, apa satu perintah yang Allah tidak akan kabulkan sampai kita mendatangkan perintah berikutnya? Yang ketiga, taat sama Allah, iman sama Allah tidak akan diterima sampai kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mendapati di dalam Al-Quran bertebaran. Apa tebaran? Atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Kenapa dua kata ini selalu digandengkan? Karena taatnya kita kepada Allah tidak diterima sama Allah sampai kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi pegangan dari apa yang tadi saya sampaikan. Berarti iman kepada Rasulullah itu perkara mutlak yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan. Mengikuti sunnah itu merupakan sebuah kewajiban. Mengikuti sunnah itu bukan pilihan. Mencintai Nabi itu bukanlah opsi, tetapi mengikuti dan mencintai Nabi itu merupakan sebuah kewajiban yang betul-betul kita hadirkan. Karena ingat, iman kita kepada Allah itu sangat tergantung bagaimana kita beriman kepada Rasul dan mencintai Rasulullah. Inilah dimana kita paham kewajiban kita mengikuti sunnah. Ketika kita paham mengikuti sunnah itu merupakan sebuah kewajiban, maka sunnah itu tidak menjadi milik siapapun. Sunnah itu tidak menjadi golongan siapapun. Siapapun yang berkomitmen untuk mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat, pada dasarnya dia mengikuti sunnah. Maka sesungguhnya salah kalau kita memiliki sebuah pemandangan dan kesimpulan bahwasanya sunnah itu miliknya kelompok ini, sunnah itu miliknya golongan ini. Karena memang pada dasarnya sunnah tidak pernah menjadi milik siapapun, tetapi sunnah itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, di mana setiap muslim timur dan barat mereka itu diwajibkan untuk mengikuti sunnah dalam kehidupan. Sampai di sini kita paham? Makanya ketika kita sadar bahwasanya mengikuti sunnah itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak sama sekali bisa ditawar dalam kehidupan kita, ada satu yang kita harus perhatikan. Maka kita ini harus paham karakter sunnah itu apa yang harus kita ikuti, supaya betul-betul ketika kita mengikuti sunnah, kita bukan hanya sekedar memperbaiki sholat, bukan hanya sekedar memperbaiki umroh, tapi ketika kita berkomitmen untuk mengikuti sunnah, kita ini tahu bahwasanya karakter sunnah yang kita ikuti adalah sunnah yang bisa menjadikan kita saling bersaudara, dan sunnah yang tidak menjadikan kita terkotak-kotak dan tidak saling bertikai dan tidak saling bermusuhan. Inilah sunnah yang sebenarnya harus kita ikuti. Makanya kita sedih kalau hari ini dibawa kepada sebuah pemandangan dan sebuah teori yang sempit, bahwasanya sunnah itu seakan-akan memusuhi sebagian muslim yang lainnya. Kita ini menjadi kecewa ketika sunnah yang kita pahami bahwasanya sunnah itu mempersaudarakan di antara kita, hari ini sunnah itu ditarik seakan-akan sunnah itu melegalkan kita untuk bertikai dan bermusuhan. Padahal kalau kita paham setiap rumpun-rumpun kehidupan hadis yang disampaikan Nabi yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita mengikuti sunnah, semuanya itu bertujuan supaya kita saling mencintai di antara orang beriman, menciptakan kebersamaan dan tidak menikmati permusuhan di antara sesama muslim. Itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Makanya Bapak, coba saya ajak untuk merenung sedikit demi sedikit dari perintah-perintah sunnah. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem. Karena ketika kamu tidak bisa ngomong yang baik, bisa melukai orang lain. Dan kalau bisa melukai orang lain, itu menyebabkan kamu bisa bermusuhan dengan orang lain. Makanya sunnah itu menjadi obat.
jangan bermusuhan. Kalau kamu ngomong yang baik. Supaya tidak lahirnya pertikaian dan permusuhan di antara umatnya Nabi Muhammad. Itu yang menjadi salah satu tujuan kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik. Kenapa kalau kita sholat, lalu perintahnya kita kalau kita sholat, imamnya mengatakan hadu bainal manakib wasudul khalal. Rapatkan bahu ketemu bahu, tutup semua celah. Kenapa kita di dalam sholat disuruh bahu ketemu bahu, kelingking kaki ketemu kelingking kaki? Supaya kita gampang mencintai saudara mukmin. Rapatkan tanpa melihat orang yang di samping kita itu siapa. Kita merapatkan bahu dengan bahu, kelingking kaki dengan kelingking kaki, supaya kita mudah bersaudara. Sebagaimana sholatmu kamu berdempetan, maka sebagaimana setelah kamu sholat, kamu itu akrab dengan orang-orang mukmin ketika kamu telah menjadi bagian dari shaf yang sama ketika sholat. Jadi itu bukan hanya sekedar fikih. Kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga kita? Supaya tetangga kita tidak terluka. Kenapa kita diperintahkan kalau kita disuguhi makanan, kalau bapak dan ibu nanti disuguhi makanan, maaf ya, sunnah. Kalau kita disuguhi makanan itu tidak boleh mengambil dan mencomot makanan langsung dua. Misalkan bapak sama temennya datang ke satu rumah. Orang itu menyajikan pisang goreng jumlahnya 4. Salah satu di antara tamu itu tidak boleh ngambil dua langsung. Kenapa tidak boleh mengambil dua langsung? Supaya tidak menyakiti temannya. Ketika mendapati, loh dia ngambil dua, tinggal dua. Sehingga akhirnya kalau ngambil jamuan itu, jangan ngambil tuh banyak. Ini yang di depan-depan nih, ada jeruk, ada kelengkeng. Jangan ngambil langsung dua. Kenapa sampai dalam perkara kita mencomot jamuan saja, ternyata ada aturannya, tidak boleh langsung mengambil dua. Ternyata itu dibuat larangan supaya kita tidak nyakitin orang. Itu sunnah. Kenapa sunnah itu menyuruh kita kalau makan daging, diperintahkan istri kita yang memasak daging, istri kita diperintahkan dalam sunnah itu apa? Memperbanyak kuah. Fa'aksir maraqah. Kalau kamu memasak daging, perbanyak kuahnya. Jangan hanya dilihat hadisnya tekstual, baca penjelasannya. Ternyata Nabi ketika menyuruh kita, ketika masak daging, memperbanyak kuah, supaya kita tidak menyakiti tetangga kita. Ketika tetangga kita hanya baunya dapat, tetapi masakannya tidak. Akhirnya apa? Perbanyak kuahnya. Lalu berbagilah sama tetanggamu. Tapi maaf ya, jangan hanya kuahnya doang. Masak mie rebus, bawa ke tetangga. Ini apa pak? Kuah pak. Nah minyak mana pak? Minyak untuk keluarga saya. Bapak kuahnya aja, ya nggak gitu amat. Tapi sampai urusan dapur, Nabi itu datang sampai urusan dapur. Kenapa Nabi itu datang sampai urusan dapur? Supaya dapur kita tidak nyakitin tetangga. Loh sampai urusan kita bertiga pak, misalkan kita bertiga ketemu, lalu kita ngobrol, lalu ada sesuatu yang pengen saya sampaikan kepada teman saya. Kalau cuma bertiga, saya tidak boleh bisik-bisik kepada dua orang. Yang satu nggak saya ajak bisik-bisik, yang satu curiga ngomongin saya itu. Padahal kita bukan lagi ngomongin dia, mungkin ngomongin harga semen yang mungkin lagi naik. Tapi kenapa kalau kita bertiga tidak boleh berbisik salah satunya? Karena itu bisa menyakiti. Makanya Masya Allah, disitulah kalau kita bedah satu persatu, bapak dan ibu kalau jujur melihat, bapak akan dapati bahwasanya sunnah itu diajarkan kepada Nabi bukan menjadi bangunan fikih semata. Tapi sunnah diajarkan Nabi itu di balik bangunan fikih ada sebuah atmosfer yang dibangun oleh Nabi. Bagaimana kita bersaudara? Kenapa kalau haji tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh bertengkar? Supaya kamu menjadi hamba yang bersaudara. Kenapa kita kalau puasa ada yang mencela kita, kita menjawabnya inni shaim, saya orang yang berpuasa, supaya kita bersaudara. Kenapa kita tidak boleh suudon? Supaya kita tetap
tetap bersaudara. Karena ternyata fikih yang diajarkan Nabi dalam satu bangunan besar yang bernama sunnah itu sifatnya satu, supaya kita menikmati kebersamaan dan persaudaraan. Itulah yang dibangun oleh Nabi. Makanya akhirnya ketika kita mulai memahami, oh ternyata fikih itu merupakan bagian dari sunnah yang atmosfernya dibangun supaya tidak nyakitin siapapun, itu yang harusnya menjadi sebuah kurikulum kita dalam kehidupan. Saya mengikuti sunnah, saya mencintai Rasulullah, maka yang saya lakukan adalah bagaimana saya tidak menyakiti dan mendolimi seorang muslim ketika saya berkomitmen untuk mengikuti sunnah di dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya itu adalah, lalu mengapa hari ini yang terjadi malah sebaliknya? Yang kita jumpai malah sebaliknya. Di YouTube kita akan menemukan berbagai macam pertikaian. Di YouTube kita akan menemukan berbagai macam perdebatan yang terjadi antara muslim dengan muslim, yang sebenarnya yang satu ngomong Allahu Akbar, yang satu juga ngomong Allahu Akbar, yang satu umatnya Nabi, yang satu juga umatnya Nabi. Tapi kenapa permusuhan itu menjadi sesuatu pemandangan yang lumrah yang kita dapatkan? Yang salah yang mana? Apakah sunnahnya yang menyuruh kita bermusuhan, ataukah cara kita memandang sunnah yang salah? Dan ini menjadi pertanyaan kita. Hari ini Pak, Ibu, jujur, mau kita ngaku atau tidak ngaku, pertikaian itu sudah luar biasa. Akhirnya menjadikan kita banyak menemukan perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Dan yang terkadang membuat sedih itu apa? Sama-sama umatnya Rasulullah. Saya ini orang Kudus. Dulu saya waktu kecil itu, maaf ya, ini untuk saudara-saudara kita ada NU dan ada Muhammadiyah. Saya itu kalau di Kudus dulu, saya termasuk dari keluarga Muhammadiyah gitu. Saya itu mendapati bahwasanya gesekan semacam itu tuh banyak dulu. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Alhamdulillah dengan ujian yang kita berikan kepada Allah. Dulu Pak, saya waktu kecil di SD, bapak-bapak mungkin sudah kuliah dan bekerja nikah anak satu, saya masih SD. Itu ketika saya SD itu mendapati bahwasanya pertikaian itu betul-betul nyata dalam kehidupan. Makanya sampai ada seorang dai misalkan naik ke panggung, itu biasanya nanti diciri, ini dainya NU atau Muhammadiyah. Dan bagaimana cara mencirinya? Biasanya diciri dengan cara dia menutup kalimat-kalimat tausiahnya. Kalau ada dai mengatakan di atas panggung, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, langsung bisik-bisik dainya NU. Tapi nanti kalau ada dai naik ke panggung menutup kajiannya lalu mengatakan wallahu a'lam bisawab, bisik-bisik lagi dainya Muhammadiyah. Makanya saya pernah kenal ada satu dai muda Pak, dia tahu kondisi itu, naik dia ke panggung nyampaikan tausiah, semua masyarakat ngeliatin kayak bapak ngeliatin, mereka nunggu-nunggu saat closing dari tausiah itu. Ini dia ngucapin apa ini? Dainya pinter Pak, nutupnya digabung Pak, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Yang bisik-bisik bingung, NU atau Muhammadiyah? Dan itu alhamdulillah Kudus sekarang sudah membaik, NU dan Muhammadiyah, dua-duanya saudara kita. Tapi di situ kita menjumpai bahwasanya perdebatan kayak gitu hari ini tambah kemana-mana. Apalagi dengan kejadian yang baru saja viral, yang akhirnya tidak ada kata selesainya, dan kita terkadang lelah. Yang kita tua saja lelah, apalagi yang muda. Ketika melihat orang yang ngaji ujungnya bertengkar dan bertikai, apa yang kita bisa bayangkan? Yang kita bisa bayangkan adalah mereka akhirnya menjadi trauma dengan kajian, trauma dengan agama. Kenapa? Karena dia melihat orang yang ngaji itu mereka bertengkar dan akhirnya mereka skip kalau ada kajian kalau ada sebuah postingan tentang kajian. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami, Ustadz, saya ingin ngikutin sunnah, tapi saya ingin mengikuti sunnah yang betul-betul saya ingin bahwasanya sunnah yang saya miliki ini tidak menikmati permusuhan dan pertikaian.
Apa yang harus saya pahami? Apa yang saya harus mengerti? Supaya ketika saya mengikuti sunnah, ketika saya ngaji ke Iskarima, ketika saya ngaji ke banyak tempat, akhirnya saya tidak menikmati permusuhan. Maka kita harus paham setidaknya ada 5 perkara yang harus selalu kita jaga, supaya di dalam perjalanan kita ngaji, dimanapun nanti kita ngaji, sama ustadz siapapun, selama dia menyampaikan kitabullah dan sunnah sesuai dengan apa yang disampaikan para sahabat, perhatikanlah 5. Kalau 5 ini kita perhatikan dengan baik, insya Allah kita akan menjadikan suasana dan atmosfer kita mengaji itu adem. Lebih adem daripada ubin masjid, lebih adem daripada kulkas ketika dibuka. Apa 5 perkara yang menjadikan kita harus mengetahui itu supaya menjadikan kita ma'ruf dan bijak kalau kita ngaji dengan komitmen ketika kita mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 5 perkara. Mari kita bedah 5 perkara itu. Jam 5:15, masih ada waktu setengah jam, cukup insya Allah. Apa 5 perkara itu? 1. Orang yang ngaji dan dia telah menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka komitmen pertama supaya dia bisa adem dan tidak tertarik dan terseret dengan narasi pertikaian dan permusuhan, yang pertama yang kita harus pahami, Pak, yaitu adalah bagaimana kita harus banyak belajar untuk mengetahui referensi perbedaan pendapat di antara para ulama, bagaimana dalilnya, bagaimana istidlalnya, dan bagaimana istimbatnya. Dalilnya itu apa, cara mengambil dalilnya itu apa, kesimpulan dari dalil itu apa. Karena ketika kita belajar agama, lalu kita tidak belajar manajemen konflik, bagaimana kita mempelajari perbedaan para ulama, persis kayak suami istri yang tidak pernah belajar tentang perbedaan, maka yang terjadi pertengkaran. Maaf ya Pak, kita suami istri saja, apakah setiap 24 jam dalam sehari kita cocok? Belum tentu. Bapak nggak menjawab WA-nya istri, telat 2 jam, bisa panjang Pak kadang-kadang. Ketika dia nggak paham bahwasanya kita lagi punya kesibukan. Kalau suami istri aja dituntut manajemen konflik supaya mereka memahami tentang karakter mereka yang berbeda, loh apalagi ketika kita belajar agama. Makanya fatal Pak, kalau belajar di dalam kita mengikuti sunnah, lalu kita tidak belajar tentang arti perbedaan pendapat di antara para ulama, yang terjadi adalah fatal. Akibatnya kita akan melihat permusuhan dan pertikaian itu di mana-mana. Padahal maaf ya, kita diciptakan oleh Allah tidak semuanya memiliki latar belakang yang sama. Sambilkan contoh sebelum saya menyampaikan tentang dalil-dalil di dalam kitab. Bapak dan Ibu paham kan? Orang Jawa sama orang Sunda ketika minum teh, mereka memiliki metode berbeda atau tidak berbeda? Beda. Orang Jawa itu kalau minum teh manis atau tidak manis Pak? Manis. Makanya orang Jawa manis. Ustadz ngomong gitu karena saya Jawa. Orang Sunda kalau minum teh pahit atau manis? Pahit. Walaupun orangnya manis juga. Saya nggak berani mengatakan pahit karena mereka saudara kita Pak. Kalau 2 orang ini culture-nya berbeda, tidak paham, akibatnya runyam Pak. Orang Jawa dia pergi ke Sunda Pak, misalkan dia pergi ke Bandung, disajikan teh Pak. Pemilik rumahnya kaya raya, mobilnya 6 Pak, motornya 12. Orang Jawa datang bertamu, pagi-pagi minum disuguhkan. Orang Jawa pede dong minum tehnya, pasti manis dong, orang kaya. Minum serutup pahit, diletakkan itu tehnya. Lalu berkata dalam hatinya, kaya raya pelit sama gula. Mending Pak, kalau saya malah nggak ada tehnya di sini kan gitu. Malah kemudian akhirnya berpikir begitu. Giliran orang Sunda datang ke orang Jawa Pak. Orang Jawanya ternyata nggak terlalu kaya raya, mobilnya cuma 1, motornya cuma 1. Lah orang Jawa nyajikan teh manis atau pahit?
manis. Orang Sundanya disajikan teh, disuguhi teh, cium, minum dia, manis. Orang Sundanya ngomong apa? Baru punya gula aja sombong sekali dia. Padahal dia tidak sombong sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak paham latar belakang. Orang Sunda pahit, orang Jawa manis. Sama pula Pak dengan kita. Kita ini dalam kehidupan kita, ilmu, bapak-bapak kalau mengaji sama Kiai Syihab, itu selain kita ngaji, kita juga harus belajar pelan-pelan bagaimana kita mengetahui dalil dan bagaimana mempelajari perbedaan. Karena kalau kita tidak siap mempelajari perbedaan dengan ilmu, maka yang terjadi itu adalah sikap bermusuhan dan tidak bisa didudukkan bareng-bareng. Padahal banyak sebab yang menjadikan seseorang itu terkadang berbeda pendapat. Itu kadang-kadang kita menjumpai banyak sebab yang menjadikan terjadinya banyak perbedaan di antara para ulama. Makanya kita harus siap mempelajari perbedaan para ulama supaya perbedaan itu kalau kita pahami ilmunya menjadikan kita lapang. Dan cara kita melihat saudara kita itu adem Pak. Kenapa? Kita mengetahui latar belakang dalilnya yang mungkin dalilnya tidak sama dengan kita. Dan saya ingatkan Pak, para ulama mereka selalu memiliki cara yang berbeda dalam menyimpulkan. Sambilkan contoh. Kita kalau memegang kemaluan, Mas, Ustadz ya ini, Mas ini antum ini ya, Mas Ardi ya, monggo naik ke atas. Ini dari Masjid Jami ya, Karanganyar ya. Kita coba akan sebuah ini. Kita akan sampaikan satu hal. Memegang kemaluan contohnya. Gak usah duduk, di atas saja. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Masya Allah. Memegang kemaluan di dalam kita mau sholat. Batal wudhu atau tidak batal wudhu? Batal. Apa? Batal. Jadi kalau saya habis wudhu megang kemaluan batal. 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 Bapak-bapak saksi ya. Mas Adi ngomongnya apa? Batal. Yakin ya? Yakin. Yakin kan? Yakin. Sekarang Mas Ardi saya tanya, ada hadis Nabi Mas Ardi. Hadisnya ngomong begini. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadaqarahu? Ya Nabi, gimana kalau ada seseorang memegang kemaluannya habis wudhu? Ayung kidul wudhu, apakah membatalkan wudhu? Fima makna? Kata Rasulullah, la innama huwa bid'atun minka. Ndak, memegang kemaluan itu kayak kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Kayak memegang sini, memegang sini sama kulitnya. Jadi tidak batal ya Nabi? Tidak. Hadisnya sahih. Batal atau tidak? Jangan ketawa Pak, ini ilmu. Batal. Antum menentang hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak batal loh. Ana tidak butuh senyuman antum. Batal enggak? Batal. Lihat dia menentang hadis Rasulullah SAW. Batal enggak? Ya batal. Antum habis ini sholat taubat. Tadi hadisnya tidak batal. Kalau beliau mengatakan tidak batal, atau antum mengatakan batal, kalau beliau misalkan ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan tidak batal setelah saya sampaikan hadis, angkat tangan Pak. Tidak batal? Nah, antum sini. Sini, ini lawannya Mas Ardi nih. Antum yang pakai kacamata, sini. Jadi kalau kita belajar ilmu tuh semua disikapi dengan enak Pak, ketawa, tidak usah ngotot-ngotot. Ini nak. Nama antum siapa? Faisal. Faisal. Santri ya? Azhar IBS. IBS. Oh IBS, Masya Allah. Sudah menikah? Belum ya? Belum kelihatan wajah kebahagiaannya. Beliau mengatakan batal. Antum mengatakan batal atau tidak batal? Gak batal. Gak batal. Beliau mengatakan tidak batal. Tuh ngikutin Rasul dia Mas.
Antum cukunya panjang dan ngikutin Nabi. Antum mengatakan tidak batal? Ya. Ada hadis Rasulullah. Hadisnya begini. Man masadaqarahu falyatawaddo, kata Nabi. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Batal atau tidak batal? Enggak batal. Tidak batal. Tuh, tadi hadis Rasulullah loh. Ini dua-duanya kayak gini karakternya. Batal tidak batal? Enggak. Tidak batal. Masa dibalik tempatnya. Faisal balik tempatnya. Tidak, oh ya. Ini hadiah buat antum. Mas Faisal sini hadiah buat antum. Alhamdulillah. Walaupun jawabannya salah, tapi saya ustadz yang baik hati. Yang satu mengatakan tidak batal, yang satu mengatakan batal. Sebenarnya loh itu kok hadis yang kontradiktif. Jangan ngomong gitu. Itu yang ngomong baginda Nabi Kanjeng Rasulullah. Nggak ada yang kontradiktif. Nah terus hadisnya beda Ustadz. Jangan gitu. Makanya kalau Iqra 1 jangan ikut ngomong. Iqra 1 nggak naik-naik, itu pun Iqra 1 karena ustadznya kasihan nggak Iqra. Maka sesungguhnya ketika para ulama menyampaikan tentang masalah ini, para ulama itu berkata, Nabi itu tidak mungkin ada mutanakid. Nabi itu tidak mungkin kontradiktif dalam perkataannya. Lah dua hadis tadi gimana? Jangan buru-buru emosi. Maka sesungguhnya di situ ada 3 madhab. Diterangkan dalam kitab Ithaf Dawil Masair. Ada yang namanya madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu ada yang menguatkan hadis yang mengatakan batal, ada yang menguatkan hadis yang mengatakan tidak batal. Dua-duanya diterima. Ada yang mengatakan dengan madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu dilihat mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Itu namanya madhabun nasakh. Tapi di antara 3 madhab itu saya memilih madhab yang ketiga. Ada yang memilih madhab kedua, ada yang memilih madhab pertama, tidak ada masalah. Kalau saya ditanya, Ustadz milih yang mana? Madhab ketiga. Madhab ketiga itu gimana? Imam Malik. Imam Malik berkata begini. Kalau kamu memegang kemaluannya dengan syahwat, batal. Kayak tadi Mas Ardi. Karena Mas Ardi memegang dengan syahwat. Bercanda Mas. Gak apa-apa, untuk ilmu pahala antum besar. Cuma nanti diingat orang itu Mas Adi ya yang memegang dengan syahwat. Tapi kalau memegangnya maghrib ya, Masya Allah ya, ini padahal ya enggak apa-apa lah. Bagi yang memegang kemaluan tidak batal, berarti memakai hadis yang kedua. Apa yang kita dapatkan dan kita peroleh dalam persoalan ini? Disinilah kita harus mengerti. Jangan buru-buru untuk kita menyalahkan. Maka inilah pentingnya kita di dalam proses kita belajar itu, kita harus mengerti perbedaan para ulama. Masya Allah, ini perbedaan ulamanya ini saya jelaskan ada 5 sebabnya, tapi qadarullah adzan. Saya itu ingin menyampaikan semuanya. Ini perjalanan ibaratnya mau ke Semarang, kita baru sampai Solo. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting Bapak dan Ibu sudah mulai memahami message-nya, pesannya. Ayolah kita menjadi hamba yang bersaudara. Jangan gampang untuk menyalahkan, jangan gampang untuk menyesatkan. Ambil pendapat yang paling kuat, hormati pendapat yang belum kuat menurut pandangan kita. Tapi komitmen kita tetap kepada apa yang menurut kita kuat. Karena sudah adzan, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya ini masih panjang, tapi waktu jualah yang membatasi. Saya menyampaikan semoga ini menjadikan kita saling bersaudara. Jangan saling bertikai dan bermusuhan. Karena tidak ada yang paling senang dengan pertikaian kita kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustadz dan Kiai tercinta Ustadz Syihab.